Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah di mana kita dapat berkumpul di kantor, di sekolah kita yang kita cintai. Selawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh majelis guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini menjelang siang ya, untuk sama-sama melihat dari rencana tindak lanjut saya. Dan juga di sini akan saya sampaikan bahwasanya rencana tindak lanjut yang akan saya sampaikan kepada kita semua, yakni tentang RTL, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan pada Komunitas Belajar Sekolah SMP Negeri 1 Kepunan Hulu. Nah, jadi ini ibu-ibu, beberapa hari yang lalu saya sudah menyelesaikan program yang saya laksanakan kemarin itu bersama anak-anak di lapangan mengenai sepak bola. Teknik dasar yaitu teknik passing dan juga kontrol. Baik, untuk tidak berlama, langsung saja. Di sini pembelajaran PJOK yang akan kita pelajari pada hari ini berbentuk proyek, Bapak Ibu. Jadi PJOK berbentuk proyek di mana nanti di sini kita dengan anak melaksanakan sistemnya berdiferensiasi, pendekatan kepada anak, dan juga memberikan kebebasan kepada anak menyesuaikan dengan mata pelajaran. Jadi anak ini nanti kita berikan dia misalnya saya berikan mereka nanti ini tentang passing. Kalian boleh laksanakan seperti apa yang ingin kalian lakukan latihannya, yang kalian senangi seperti apa dia, begitu dia bentuknya, Bapak Ibu. Jadi berbentuk proyek itu adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam sebuah proyek yang berfokus pada aktivitas fisik, olahraga, atau kesehatan. Dalam model ini, siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi mereka juga terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek tersebut. Dan untuk tujuannya, itu meningkatkan motivasi belajar. Siswa menjadi lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran karena mereka memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara langsung. Artinya, mereka semua di sini ikut terlibat. Biasanya kalau pembelajaran PJOK ini, mana nanti anak-anak yang terlibat, selebih ikut main, tapi selebihnya duduk. Ya kan? Kadang ada yang diam-diam ke kantin, itu biasa. Tapi kalau berbentuk proyek ini, anak ini semuanya punya perannya masing-masing di dalam permainan itu, yang membuat mereka ikut terlibat jadinya di sana. Terus ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, jadi siswa di sini dapat menganalisa masalah seperti kemarin awal-awalnya mereka mencari solusi dan membuat keputusan yang berkaitan dengan proyek yang mereka kerjakan. Terus meningkatkan kemampuan kolaborasi, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek sehingga melatih kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Dan memperdalam pemahaman konsep, melalui proyek siswa dapat memahami konsep-konsep PJOK secara lebih mendalam dan aplikatif. Menumbuhkan sikap hidup sehat dan aktif, yakni berfokus pada kesehatan dan olahraga, dan mendorong siswa untuk menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah tujuannya ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Jadi di sini di dalam judul kombel kita pada pagi hari ini itulah asah passing dan kontrolmu. Di anak-anak di sini nanti
sambil dia membuat variasi dalam permainan, mereka dia secara tidak langsung akan terasah lah passing dan kontrol bola. Passing itu apa? Passing itu adalah bahasa Inggris, Bapak Ibu ya. Itu dia mengoper ya, kalau di permainan sepak bola. Dan kontrol itu adalah menahan. Jadi mengoper bola, passing, menahan bola itu kontrol ya Pak Ibu. Jadi latar belakangnya, program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan passing dan kontrol bola pada peserta didik, khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam keterampilan dasar pada sepak bola. Dan juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang, di mana seluruh peserta didik dapat aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan merasakan kepemilikan atas perkembangan kemampuan mereka. Dan sekolah juga memiliki lapangan sepak bola yang memadai. Namun di sekolah kita ini juga masih ada beberapa siswa yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan passing dan kontrol bola. Jadi melalui program ini saya berharap dapat mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kualitas permainan sepak bola yang ada di sekolah kita. Tujuan program. Tujuan program yakni meningkatkan kemampuan passing dan kontrol bola peserta didik secara signifikan. Jadi di dalam tujuan program ini yakni meningkatkan kemampuan. Jadi dia bertahap deh Bapak Ibu. Di dalam program ini nanti saya akan laksanakan di dalam seminggu itu 3 kali, hari Senin, Selasa, dan juga Kamis. Dan itu berjalan selama 2 minggu, khusus untuk pelaksanaan permainan sepak bola ya Bapak Ibu. Dan menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi untuk terus berlatih. Jadi di sini anak-anak akan saya berikan misalkan nanti semuanya ini adalah permainan kita, passing dan kontrol. Sekarang silahkan Bapak akan bentuk kalian tim A, tim B, dan tim C. Jadi mereka ini nanti ada 6 orang per regu. Setiap regu ini nanti saya akan berikan kesempatan kepada mereka. Kesempatan silahkan kalian laksanakan variasi latihan sesuai yang kalian sukai. Kalian rancang, kalian diskusikan. Seperti apa kalian maunya latihan ini? Latihan passing dan juga kontrol. Jadi di passing dan kontrol ini kalian laksanakanlah apa bentuk latihan yang kalian inginkan. Mau seperti apapun itu bebas sesuai dengan keinginan kalian. Yang penting dia ada passingnya dan ada kontrolnya, menyesuaikan dengan materi kita. Terus menumbuhkan, membentuk kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik yang teratur. Nah, kalau aktivitas fisik yang teratur, itu kalau di olahraga namanya program latihan ya Bapak Ibu ya. Program latihan itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Biasanya kalau program latihan ini untuk mencapai suatu tujuan. Kalau misalnya ada turnamen nih. Ada turnamen tahun depan misalnya. Kita mau mulai dari awal bulan, boleh. Itu nanti jatuhnya ke jangka panjang. Kita memiliki tujuan untuk mendapatkan juara di sana. Jadi kita berlatih memiliki program latihan setiap minggu, setiap bulan, dan seterusnya. Misal, hari minggu pertama kita latihan dribble 3 hari, Senin, Selasa, dan Kamis. Minggu kedua kita latihan passing, Senin, Selasa, dan Kamis. Selanjutnya kita latihan shooting, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Dan tujuan yang terakhir itu menanamkan nilai-nilai sportivitas dan kerjasama tim. Nah, jadi dengan kita laksanakan proyek yang berbasis RTL ini Bapak Ibu, anak-anak dia dengan sendirinya akan termotivasi untuk semangat. Mengapa? Karena kadang apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan arahan yang mereka sukai. Misalnya, kita bikin anak-anak, kamu nanti tim ini harus begini ya, tim ini harus begini. Kadang mereka tidak senang dengan itu, Bapak Ibu. Mungkin mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kendala di sana. Jadi, kalau kita laksanakan ini secara proyek, berarti mereka bebas pilih bentuk latihan apa. Tapi mereka harus bekerja sama di sana dengan kelompoknya, dan memikirkan apalah kira-kira bentuk latihan yang kita buat yang menyenangkan. Nanti bentuk-bentuk latihannya nanti saya tunjukkan juga di sini ya Bapak Ibu ya.
yang telah saya lakukan kemarin. Lanjut. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi untuk capaian, peserta didik itu diharapkan mampu melakukan berbagai jenis passing. Passing pendek, panjang, menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Jadi maksudnya di sini kalau dalam permainan sepak bola itu Bapak Ibu, itu di passing itu ada teknik dasar, ada dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau dengan punggung kaki. Apakah Bapak Ibu mau saya tunjukkan juga? Oke, kalau kaki bagian dalam itu dia di sini dia Bapak Ibu. Nah, dia menendang dia, sap begitu dia. Nah, kalau punggung kaki dia di sini dia Bapak Ibu, ditekukkan sedikit. Nah, jadi tendang dia, sap. Ya, mengoper kepada temannya. Kalau mengoper pada lawan nanti kacau dia tuh. Jadi dan mampu mengontrol bola dengan menggunakan berbagai bagian tubuh. Jadi kalau kontrol bola tadi juga sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwasanya itu menahan bola. Jadi menahan bola bisa menggunakan kaki, bisa juga menggunakan dada, dan juga bisa menggunakan kaki bagian dalam. Terus indikator hasil tes keterampilan itu individu observasi selama latihan dan umpan balik dari teman sebaya. Jadi juga setelah permainan ini selesai, juga saya akan memberikan refleksi kepada anak-anak, umpan balik juga. Itu nanti tujuannya ialah untuk mengetahui di mana kendala. Walaupun mereka sudah melaksanakan variasi latihan tadi, kita juga sama-sama yakin pasti nanti ada kendala karena tidak semua anak itu sama kemampuannya. Setiap anak itu berbeda kemampuannya. Karena tahu nanti anak itu tadi ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai ya. Langkah-langkah untuk melaksanakan sebelum kita memulai ke program saya itu tadi, yaitu ada pemanasan, latihan teknik dasar, permainan mini, dan evaluasi. Hasil yang diharapkan yakni terbentuknya kelompok siswa yang memiliki keterampilan passing dan kontrol bola yang baik, serta tumbuhnya minat untuk terus mengembangkan diri. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di dalam struktur program dan mitra di KBM ini itu pertama ada skala program. Program ini ditujukan untuk siswa yang memiliki minat. Jadi bukan semua siswa yang bisa kita buat program ini Pak Ibu. Jadi kita harus melihat dulu siswa mana yang memiliki minat di dalam permainan sepak bola ini. Dan yang kedua ada pengaturan program. Kegiatan ini yang saya programkan itu dilaksanakan dalam 2 kali dalam seminggu selama 2 minggu di lapangan yang berfokus pada peningkatan teknik individu dan kerjasama tim. Dan yang terakhir itu mitra. Selain guru PJOK, program ini akan melibatkan siswa berprestasi sebagai asisten pelatih dan orang tua sebagai pendamping. Nah, jadi selain saya, program ini juga akan melibatkan siswa-siswa yang pernah ikut GSI kemarin dengan saya. Alhamdulillah kita di Kecamatan Keponan Hulu kemarin mendapatkan juara 3 di dalam Gala Siswa Indonesia. Jadi saya akan melihat nanti mana siswa yang betul-betul berprestasi di sana untuk bisa menjadi asisten pelatih atau asistennya saya nanti di sana. Dan juga orang tua itu sebagai pendamping atau semangat siswa itu sendiri. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Lanjut Pak Ibu ya. Sekolah memiliki lapangan sepak bola, memiliki bola sepak dan beberapa rintangan latihan. Selain itu memiliki siswa berprestasi yang dapat menjadi contoh bagi teman-temannya. Sekolah juga memiliki lapangan sepak bola dalam kondisi baik. Jadi memang sekolah kita alhamdulillah memiliki lapangan yang cukup baik yang bisa dilaksanakan untuk pembelajaran PJOK tanpa adanya kendala. Dan juga kita memiliki gawang yang juga mumpuni untuk pelaksanaan pembelajaran. Dan juga siswa memiliki minat yang tinggi terhadap sepak bola namun masih perlu ditingkatkan. Nah, jadi artinya di sini Pak Ibu peningkatan kemampuan anak, evaluasi untuk mencapai suatu keberhasilan yang sudah saya rancang pada program ini Bapak Ibu.
Terus ada rencana evaluasi. Observasi yang pertama ada portofolio dan juga angket. Yang observasi yaitu mengamati perkembangan keterampilan peserta didik selama latihan. Jadi ketika anak-anak itu nanti sudah memiliki, saya sampaikan tadi, sudah memiliki programnya masing-masing. Oh Pak, kami mau melakukan seperti inilah Pak. Bentuk latihan kami Pak. Di sini kami bisa variasikan ada passing dan juga kontrol Pak. Oke siap. Lanjutkan. Kelompok B Pak kami begini, kelompok C Pak kami begini. Oke, lanjutkan. Jadi di sini saya hanya mengamati perkembangan. Di mana nanti siswa ini saya melihat di mana siswa yang mengalami kesulitan atau di mana siswa yang, karena sebagai saya sampaikan tadi, siswa ini tidak sama. Karena siswa ini memiliki kemampuan yang berbeda. Dan juga portofolio membuat portofolio individu yang berisi catatan perkembangan, video latihan, dan refleksi diri. Jadi anak-anak ini nanti ketika dia melaksanakan itu, saya memberikan tugas, silakan kalian videokan, kalian perhatikan ketika kalian bermain, gerakan kalian benar nggak? Gerakan yang kalian lakukan itu. Tahap awal dan akhirnya benar atau tidak? Nah, jadi nanti di sana anak-anak ini bisa dia melihat dirinya sendiri jika di video. Tapi kalau ketika kita bermain langsung tanpa di video, memang anak itu tidak akan tahu dia sampai di mana kemampuan dia. Dan juga angket, memberikan angket pada peserta didik untuk mengetahui tingkat kepuasan dan kesulitan yang dialami. Contoh, proyek PJOK passing dan kontrol menggunakan ilmu komputer. Nah, jadi begini, Bapak Ibu. Sebelum saya membahas di sana, saya ingin lanjutkan dulu di sini dulu Bapak Ibu ya. Setelah itu kita lanjut. Kemungkinan tantangan dan solusi. Nah, jadi di setiap ini tetap ada tantangan dan juga kita harus mencari solusinya. Pertama itu tantangannya itu kurangnya motivasi beberapa siswa, perbedaan kemampuan individu dan keterbatasan peralatan. Kurangnya motivasi. Kadang anak ini dia tidak suka pada bola. Jadi harus pandai-pandai lah saya sebagai guru PJOK atau kita sebagai guru mata pelajaran lain bagaimana caranya agar anak itu senang dengan pelajaran yang awalnya mereka tidak senang itu tadi. Solusi membuat kegiatan latihan yang menarik dan variasi. Membagi peserta menjadi kelompok kecil dan memanfaatkan peralatan. Nah, jadi solusinya itu Bapak Ibu. Membuat kegiatan latihan yang menarik. Kalau di PJOK berarti saya harus membuat, kalau mereka, kenapa mereka tidak senang? Mungkin saya harus memikirkan apalah yang menarik di sana. Entah saya bikin games, entah saya nanti bisa memvariasikan permainan itu berbentuk games di sana yang mereka suka. Nah, jadi ketika mereka sudah suka dengan permainan itu tadi, barulah mereka termotivasi untuk bermain lagi. Jadi manfaat integrasi proyek PJOK dengan mata pelajaran lain. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, PJOK ini di sini dia juga ada pengembangan ada contoh proyeknya yang menggunakan mata pelajaran lain. Contoh, saya mengambil contoh di sini menggunakan ilmu komputer Pak Mail. Nah, jadi dalam permainan sepak bola ini Pak, saya kaitkan dengan penggunaan ilmu komputer Pak. Nah, jadi di ilmu komputernya ada, di ilmu matematikanya ada, di ilmu IPA-nya pun ada sepak bola nih ya Bu Irma. Jadi saya ambil sini untuk ilmu komputer. Pasti Bapak Ibu bertanya mungkin di dalam hatinya ya, karena saya belum buka sesi pertanyaan mungkin bertanya dalam hatinya, apa sebenarnya ini kok bisa ke komputer pula ya. Jadi di sini yang pertama nanti anak-anak itu akan melaksanakan passing dan kontrol yang telah saya sampaikan tadi. Dan di situ kita membutuhkan kamera, komputer, dan perangkat lunak. Perangkat lunak itu pengolahan citra seperti OpenCV Pak Mail. Pak Mail udah sangat-sangat tahu sekali kalau itu ya. Dan prosesnya, kamera itu merekam video pemain saat melakukan passing dan kontrol. Perangkat lunak pengolahan citra digunakan untuk melacak pergerakan bola. Jadi ketika direkam itu Bapak Ibu, anak itu bermain, itu nanti OpenCV itu dia merekam alat itu Pak Mail, dia akan merekam pergerakan bolanya Pak Mail. Misalnya saya di sini, Pak Mail di sana.
kita akan melaksanakan passing dan kontrol. Saya mengoper bola sama Pak Mael. Kamera itu nanti akan menangkap kecepatan bola. Itu pergi ke matematika nanti. Berapa kecepatan bola yang akurasi yang dilakukan anak ini tadi atau saya tadi mengoper kepada Bapak. Karena di dalam passing ini nanti ada passing yang sempurna dan juga ada passing yang meleset ya Bapak Ibu. Kalau yang sempurna itu memang pas dia nanti berada kepada temannya kita. Berarti akurasinya tepat. Pak Mael di sana saya oper bola pas di kaki Pak Mael. Tapi kalau yang meleset itu nanti bolanya entah melambung tinggi, entah nanti ke kanan atau ke kiri dia. Dan manfaatnya itu analisis objektif data pelacakan bola dapat memberikan informasi yang objektif mengenai kinerja pemain. Dan juga mengidentifikasi pola pergerakan bola yang dapat digunakan untuk memprediksi gerakan pemain lawan. Nah, jadi dalam permainan sepak bola ini sebenarnya Bapak Ibu gerakan lawan pun harus. Kalau untuk permainan pemain profesional tuh Pak Ibu, pergerakan lawan tuh harus kita baca juga. Seperti kita main badminton seperti itu kan Bapak Ibu, misalnya main badminton nih, nampak dapat bola tinggi nanti kan, kita lihat dia seperti mau smash. Ya kan Pak Ibu kan, kadang kita memikirnya, oh ini mau smash nih, harus siap nih. Ternyata tidak. Nah, jadi kita dalam permainan sepak bola pun begitu. Kita harus memprediksi kemana gerakan lawan. Kalau kita mau passing ke sini, mana tahu lawannya sudah terbaca, kita tahan bolanya dulu. Jangan kita oper dulu. Seperti itu Pak Ibu. Jadi penggunaan ilmu komputer ini untuk menentukan itu tadi dia. Untuk mengevaluasi seperti apa kita melaksanakan passing dan kontrol kita, akurasi kita, bagaimana kecepatan bolanya, bagaimana pergerakan lawan tadi itu bisa kita pelajari di sana Bapak Ibu. Jadi pengaplikasiannya itu menggunakan ilmu komputer dari bentuk latihan yang saya laksanakan tadi Bapak Ibu ya. Dan bentuk latihan yang saya bikin kemarin itu seperti ini Pak Ibu. Ini untuk tim A, mereka berbanjar berpasangan Bapak Ibu ya. Mereka membentuk, saya suruh nih, silakan kalian laksanakan bentuk yang kalian inginkan. Yang ada di situ tentang passing dan dribbling. Tim A seperti ini dia Bapak Ibu. Passing dia mengoper bola ke sini. Dan di sini mereka mengontrol bola. Terus passing lagi ke sana. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Dan di tim B, mereka bertahan dan menyerang Bapak Ibu. Jadi sini ada 3 orang di sini, ada 3 orang di sana. Ini adalah ibaratnya gawang mereka. Dan mereka ini gawangnya juga ada di sana. Jadi bola ini mereka harus passing dan kontrol sama teman. Dan bagaimana caranya mereka bisa melewati temannya ini agar bisa melewati gawang ini. Jika salah satu tim nanti berhasil melewati pergerakan lawan, itu nanti mereka akan mendapatkan poin. Seperti itu kemarin yang dilaksanakan anak-anak itu Bapak Ibu. Walaupun bentuknya berbeda, cuman tujuannya tetap sama, passing dan kontrol. Lanjut tim C. Tim C ini seperti main kucing-kucingan, mereka bikin lingkaran, ya kan? Dan satu nanti ada yang nahan, ada yang jaga. Dia fungsinya apa? Mengejar bola. Yang lain ini bagaimana? Mereka mengoper bola kepada teman dia sekeliling. Jadi tujuan dia, bagaimana si pemain ini dia bisa berhasil mendapatkan bola, dia harus bisa mengenai bola yang dioper sama teman tadi. Jika dia berhasil mendapatkan bola itu tadi, berarti masuk dia lagi ke dalam lingkaran tuh Pak Ibu. Nah, siapa yang kena tadi, dia yang di tengah lagi. Paham Pak Ibu ya? Jadi beginilah dia bentuk variasi yang berbeda, namun tujuannya tetap sama. Baratnya saya nanti mau ke SP3. Saya lewat Kesra nih. Tapi Bu Irma dia mau lewat Kampung Baru. Enggak apa-apa. Tujuannya tetap sama. Begitulah logikanya Pak Ibu ya. Atau ini ada nih Bapak Ibu. Inilah dia fungsi berkenaan sepak bola tadi, pengaplikasiannya kepada komputer Pak Mael. Jadi setiap permainan sepak bola itu Bapak Ibu, kita bisa melihat shoot on target itu maksudnya apa Bapak Ibu? Bola yang ditendang langsung mengarah ke gawang. Misalnya tim A, berapa kali dia melakukan itu? Untuk mengetahui dia 11 kali menendang bola ke gawang lawan, mau gol mau tidak, dia tetap masuk dalam shoot on target. Karena dia mengarah ke gawang. Kenapa bisa tahu 11? Karena dia ada video. Karena dia direkam. Iya kan? Masuk TV, dia akan direkam.
Oh, bisa tahu. Oh, 11 kali dia melakukan. Oh, kalau tim Arsenal ini 3 kali cuman. Shoot, dia menendang ke gawang. Ah, ini Manchester City dia nih tim klubnya. 33 kali, ini 5 karena menggunakan sistem komputer juga. Dan juga ada ball possession. Ah, itu tadi dia yang kita rancang tadi itu Pak Mael yang menggunakan virtual tadi itu. Dia melihat akurasi menendang. Nah, ini dia ball position ya Bapak Ibu ya. Position. Passes nih Bapak Ibu ya. Ini maksud passes ini itu dia tadi sekuat apa akurasi tendangannya itu tadi Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya barangkali. Silakan. Oke, tunggu Bu. Oke, siap. Silakan. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Enggak apa-apa Pak Iwan. Siap, Komandan. Oke. Bagaimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Oke, siap, Bu. Jadi, Pak, berdasarkan tujuan pembelajaran yang Anda lakukan, Ya. capaian baru apa yang Anda bisa perbuat untuk mencapai semua rangkaian pembelajaran Bapak ini? Oke, Maksudnya berarti gini, apa capaian Bapak? Capaian baru gitu, capaian baru yang bisa Bapak lakukan supaya seluruh rangkaian pembelajaran Bapak ini tercapai kepada peserta didik lebih menyenangkan dan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, yaitu menyenangkan siswa di kelas. Gitu. Oke, siap. Capaian barunya Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Irma. Bu Irma telah bertanya tadi mengenai capaian apa yang akan kita terima atau yang akan saya terima pada program yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini. Baiklah, capaian sesuai tujuan tadi, saya ingin anak-anak ini tadi, mana anak yang tidak menyukai bola, mana anak-anak yang tidak senang dengan bola. Yang pertama, dia bisa termotivasi untuk dalam permainan sepak bola ini. Dan yang kedua, dia bisa menerapkan sepak bola ini kepada olahraga yang dilaksanakannya di dalam sehari-hari. Jadi tidak pun sepak bola, dia senang juga untuk melaksanakan aktivitas fisik di rumah. Contoh, misalnya anak ini kadang Bapak Ibu ada yang mudah lesu, yang tidak, kalau bahasa awaknya, ini lagi bergairah, tidak bergairahnya. Ini lagi semangat hidupnya, itulah ya. Tapi dengan adanya variasi pembelajaran program yang saya laksanakan ini, Bu Irma, tujuan dan capaiannya saya berharap nanti di sini anak ini dia termotivasi untuk bergerak. Jadi kalau kita dalam olahraga ini kalau banyak diam nanti nggak lancar peredaran darah kita, otomatis kita tidak sehat. Sedangkan makanan yang kita makan sudah tidak sehat, kita pun pola hidupnya juga tidak sehat. Itulah alamatnya nanti kita ke rumah sakit, kita tidak bugar badan kita. Jadi bagaimana anak ini tadi yang malas bergerak, itu dia senang dengan olahraga, apapun itu olahraganya yang bisa dilaksanakannya di rumah ataupun di sekolah Bu Irma. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan setiap siswa ini Bu. Jadi siswa ini memang kemampuan ini perlu diasah. Walaupun kita melihat, oh itu jago tuh, Pak Mail nanti bilang kan, oh itu jago, bagus mainnya Pak Den. Padahal kalau saya melihat nanti, itu masih banyak kekurangan dari anak tersebut yang perlu diasah lagi. Seperti itu contohnya Bu Irma. Bagaimana Bu Irma? Atau bisa jadi dengan pembelajaran ini Bapak bisa mencari bakat. Bibit unggul. Siap. Mana tahu siswa kita ada yang bisa sampai ke kontestasi nasional, internasional. Betul Bu, betul Bu. Gitu ya, Pak, ya. Karena kadang anak kita ini punya bakat terpendam. Dengan pembelajaran seperti ini nampak dia berminat atau dia punya karya sendiri untuk lebih mengembangkan dirinya ke depannya. Dia bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain atau dia bisa mengikuti kontestasi di bidang olahraga yang diselenggarakan oleh negara kita. Baik, terima kasih Bu Irma untuk tanggapannya. Itu sangat masukannya sangat bagus sekali Bu Irma. Memang tujuannya juga hasil akhir dari program ini yang disampaikan oleh Bu Irma tadilah Bapak Ibu.
Jadi anak ini kita bukan hanya bikin program habis selesai, tapi kita melihat yang berprestasi ini akan kita ambil dan akan kita laksanakan evaluasi bagaimana nanti kita membuat program ke depannya. Baik Bapak Ibu, apa ada kritik dan saran? Tanya lagi boleh nih Pak? Bapak Ibu, kritik dan sarannya ada? Semangat ya, semangat Bapak ya. Semangat. Terima kasih Bu Irma. Wah. Yuk beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas autensi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Saya berharap semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya, dan merdeka. Ya, merdeka lah semuanya ya. Salam olahraga. Oke, akhir kata saya bilang nanti salam olahraga, semuanya bilang jaya 3 kali ya. Oke, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.